Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina وشافعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid Baitul Ulum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Jami' yang ada di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada hadis berikutnya, setelah kita di bulan yang lalu membahas tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk-duduk di pinggir jalan karena banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Tapi ternyata para sahabat di waktu itu mereka tidak bisa meninggalkan jalan karena di jalan itulah memang mereka berinteraksi. Kalau hari ini kan tidak banyak. Sekarang ini tempat kita ini interaksi, tidak hanya di jalan. Maka kata Nabi, kalau memang kalian tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di jalan untuk berbincang-bincang, maka berikan hak jalan itu. Maka hak-haknya banyak. Ada ghaddul basar, ada kaful adza, ada raddus salam, menjaga pandangan, tidak menyakiti orang yang lewat dengan mulut atau tangannya, menjawab salam dan sebagainya. Nah, kita sudah lewati adab-adab ini. Maka sekarang kita masuk ke hadis berikutnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini sahabat yang cukup kita kenal karena beliau biarpun termasuk yang terakhir masuk Islam, akhir-akhir lah masuk Islamnya. Karena kan masuk Islamnya Muawiyah ini kan ikut bapaknya. Bapaknya bernama Abu Sufyan. Tapi memang sahabat ini cerdas. Dari kecil sudah dikenal kecerdasannya. Sehingga kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah setelah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak khalifahnya. Namanya Imam Husain, ya, atau sahabat Husain atau cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Muawiyah ini yang menjadi khalifah ketika itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tokoh ini memang tokoh kontroversi, ya. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini sahabat yang kontroversi. Terutama kalangan Syiah. Orang-orang Syiah itu sangat membenci sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Bahkan mereka mengkafirkan Muawiyah. Sementara kita ahli sunnah tetap mengatakan Muawiyah adalah sahabat Nabi. Beliau punya jasa yang banyak, amalan yang besar, adapun kemungkinan kesalahannya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau.
Jasanya Muawiyah bin Abi Sufyan diantaranya adalah mengumpulkan Al-Quran. Sampai hari ini kita baca Al-Quran itu karena ada tim 9 orang. Tim 9 atau ya tim 9 ya. Ada tim 9. Kalau timnya Anies berapa Pak Tuhan? 9 juga ya? Tim 8 ya? Enggak tahu kita. Tim 9 gitu. Ada tim 9 diketuai oleh Zaid bin Sabit. Diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggota-anggotanya salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara 9 orang tadi itu. Dan jasanya sampai ke kita hari ini kalau kita baca Al-Quran berarti di sana ada jasa sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Adapun masalah politik beliau dan sebagainya, ya sudah itu biarkanlah mereka yang menanggungnya karena Allah berfirman laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Bagi mereka umat sebelum kalian tanggung jawab mereka sendiri pertanggungjawabannya, dan bagi kita nanti pertanggungjawabannya ya kita sendiri. Karena politik itu susah ditebak, Pak. Dan termasuk tokoh-tokoh sentral politik di zaman sahabat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan di antara yang keputusan yang kontroversi beliau, para sahabat ketika itu yang hidup sudah sepakat setelah Muawiyah bin Abi Sufyan menyelesaikan jabatan khalifahnya, maka kekhalifahan diserahkan kembali kepada kaum muslimin untuk dipilih secara musyawarah, gitu ya. Ini kesepakatan awal ini dulunya. Ya sudah kalau begitu, ya kan Imam Hasan, Imam Husain, cucu Nabi ini kompak. Yang padahal waktu itu khalifahnya adalah beliau ini. Khalifahnya adalah cucu Rasulullah. Tapi untuk menghentikan pertumpahan darah, perang politik ketika itu, dan luar biasa fitnahnya, apalagi ada pihak ketiga yang mengadu domba, maka Hasan atau Husain dengan penuh lapang dada, ya, apa sih namanya ya? Ini tadinya khalifah terus diserahkan gitu, apa itu namanya itu Pak? Saya ini khalifah misalkan, saya ini raja, dan sekarang saya nggak jadi raja lagi, toh tak serahkan semuanya. Itu apa itu namanya itu? Bahasa politiknya apa itu Pak? Bukan orang politik semua sih di sini ya. Ya, kalau impeachment itu kan, dilengserkan dengan dipaksa kan, gitu. Ini enggak, memang ini sukarela. Akhirnya dipilihlah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma menjadi khalifah. Yang pada waktu itu kesepakatannya adalah kalau beliau sudah jadi khalifah, setelahnya maka harus diserahkan Abdul Aziz. Apa pendapat Anda tentang pertikaian yang terjadi di masa para sahabat Nabi ketika itu? Sampai ribuan orang mati, Pak. Bayangkan tuh, meninggal dunia tuh sahabat Nabi semua tuh. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Sudah. Mereka itu para sahabat yang kita harus hormati dan muliakan. Kalaupun mereka berbuat, perbuatannya itu akan ditanggung oleh mereka, dan kita hari ini akan mempertanggungjawabkan apa perbuatan yang sudah kita lakukan tanpa mencela sama sekali. Nah, inilah harusnya sikap kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tahu bahwa oh ya dulu sepeninggal Nabi, terutama pada masa cucu Rasulullah, ya itu terjadi banyak pertikaian karena politik. Itu menunjukkan bahwa para sahabat biarpun mereka generasi terbaik, mereka individunya tidak maksum, tidak selamat dari dosa, gitu ya. Nah ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi buktinya ahli sunnah masih memuliakan Muawiyah. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i sebagai ulama ahli sunnah pun memasukkan hadis dari sahabat Muawiyah ini di dalam kitab beliau. Kalau Syiah pantang banget Pak, Syiah itu sangat membenci yang namanya sahabat Muawiyah, gitu ya. Mereka nggak mau menyebut ini, nama ini nggak mau, gitu ya, karena ini yang dituduh memerangi keluarga Ali bin Abi
Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, man barang siapa yuridillahu bihi, Allah kehendaki dirinya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan hamba itu fiddin, dalam urusan agamanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, kita akan bahas hadis ini Bapak Ibu. Jadi tanda Allah menghendaki kita hambanya jadi orang baik adalah dibuatnya kita ini patuh, taat, ngerti, faham urusan agama. Setidaknya kalau kita mau berbuat, itu selalu mempertanyakan, ini halalkah apa haram? Ini baikkah atau buruk? Menurut agama seperti apa sih? Contoh Rasulullah bagaimana sih? Kalau menurut Al-Quran seperti apa? Nah, setiap kali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, itu tandanya kita dikehendaki oleh Allah jadi orang baik. Tapi kalau orang masa bodoh amat, dia nggak peduli itu. Mau halal kayak mau haram kayak apa kayak, yang penting saya seneng, yang penting saya dapat, yang penting saya bisa, yang penting macam naudzubillah. Berarti itu tanda bahwa dia jauh dari agama. Ya, maka hadis ini punya beberapa faidah. Faidah yang pertama dari hadis ini, ditetapkan bahwa Allah itu memiliki iradah. Apa itu iradah? Kehendak. Karena tadi bunyi hadisnya, man yuridillahu bihi, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah itu punya iradah, kehendak. Maka di antara kehendak Allah, Bapak Ibu, adalah kita hadir malam ini di masjid ini. Kenapa kita bisa hadir di sini? Satu, karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, bisa nggak kita di masjid ini? Belum tentu. Ada yang sudah di masjid, tapi pulang. Ada yang pengen ke masjid, tapi nggak nyampe. Ada yang pengen banget ke masjid, sakit. Semuanya atas kehendak Allah. Bahkan wa matas kutumi waraqatin, tidaklah ada satu daun yang jatuh pun di muka bumi ini atas kehendak, kecuali atas kehendak Allah. Ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang lahir. Hari ini semua terjadi atas kehendak dari Allah. Itu namanya iradah. Maka ucapan Imam Syafi'i luar biasa itu. Kata Imam Syafi'i, ma syaa kana in lam nasha wa ma syi'na lam yakun in lam yasha. Ma syaa kana, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. 2024 siapa presidennya? Jawabannya, siapapun yang dikehendaki Allah pasti jadi presiden. Biarpun itu siapa, ya nggak tahu siapalah. Maka kalau ada presiden besok 2024 itu pasti atas kehendak Allah. Nah, nanti kita cocokkan kehendak Allah itu maksudnya apa? Iroda itu nanti ada dua, ya. Nah, itu. Tapi yang jelas semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini perlu yang kita yakini dulu nih, supaya kita ini bisa ikhlas menerima takdir. Wa masyina, dan apa saja yang kita kehendaki, lam yakun, belum akan terjadi, in lam yasha, seandainya Allah tidak berkehendak. Kan gitu. Orang saja kalau ngantuk, logikanya orang kalau ngantuk itu kan tidur, Pak. Ya kan? Tapi kalau Allah nggak berkehendak kita bisa tidur, dia nggak akan tidur, biarpun mata ngantuk.
Apalagi kalau pas mata ngantuk, banyak pikiran, hutang banyak numpuk, kan nggak jadi tidur itu Pak. Nggak jadi tidur. Jadi ternyata logika orang ngantuk pun nggak selamanya langsung bisa tidur. Semua atas kehendak dari Allah. Nah, kehendak Allah ini ada dua. Yang disebut irodah tadi itu ada dua. Supaya kita paham. Irodah yang pertama namanya irodah syar'iyah. Irodah yang kedua, irodah kauniyah. Kehendak syar'i dan kehendak kauni. Syar'i artinya dibenarkan oleh agama, dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Terjadinya sesuatu itu atas keridhaan, cinta, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya irodah syar'iyah. Ada irodah kedua, kehendak kauniyah. Kaun apa? Kaun adalah alam. Orang bilang hukum alam. Kehendak Allah dalam kauniyah, hukum alam ini tidak terkait cinta dan ridho Allah. Tapi dia dikehendaki oleh Allah. Pelan-pelan saya jelaskan ya. Supaya kita paham. Bapak, saya hadir di majelis ini. Dicintai oleh Allah tidak? Diridhai oleh Allah atau tidak? Diridhai oleh Allah. Maka kita hadir di majelis ini atas kehendak dari Allah dan sesuai dengan iradah syar'iyahnya Allah. Karena kita berbuat sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beribadah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menyembah Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang baca Al-Quran. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berzikir. Allah cinta pada hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Itu pun kita tahu bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita berzikir, ketika kita sholat, itu sebenarnya atas kehendak dari Allah. Bayangkan, atas kehendak dari Allah juga, bukan karena kita hebat, bukan. Ini karena dapat izin dari Allah. Bukan karena kita sehat, bukan. Tapi karena dapat izin dari Allah. Itu namanya kehendak syar'iyah. Iradah syar'iyah. Terkait dengan cinta, mahabbah, ridho Allah, dan sebagainya. Tapi ada pula kehendak Allah di bumi ini, alam ini, Bapak Ibu, itu kehendak alam namanya. Itu tidak terkait cinta Allah atau ridho Allah, tapi tetap ditakdirkan oleh Allah. Kalau belajar, dia pintar. Kalau usaha, dia dapat. Itu tidak peduli mau yang usaha itu orang taat atau tidak, muslimkah atau kafir. Ya, setiap yang berusaha, dia akan dapat. Siapa yang tekun, dia dapat. Maka ada yang berdukun, dukunnya sukses. Nggak bisa kemudian kita katakan, kalau memang Allah membenci perdukunan, dan dukun adalah dosa besar yang paling besar tidak diampuni oleh Allah, kenapa Pak Ustadz? Saya dukun kok berhasil coba. Nah, itu tandanya Allah ridho. Nah kan, apa enggak? Gagal paham ini. Baik kan? Itu maling, curi. Allah ridho nggak dengan perbuatan maling mencuri? Enggak. Maling mencuri Allah tidak ridho. Tapi kemudian timbul syubhat orang. Masa iya kalau memang Allah enggak ridho saya maling, harusnya saya gagal dong. Tapi alhamdulillah saya maling dapat terus berhasil. Nah, coba. Ayo. Ya kan? Terus kita mikir, iya juga ya, berarti diridhoi oleh Allah. Nah kan, makin kacau kan pikiran kita kan. Tapi kalau sudah belajar iradah, kita tahu bahwa enggak semua yang terjadi di alam semesta ini atas hal yang dicintai oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah, iya. Tapi belum tentu yang dikehendaki itu dicintai oleh Allah. Zina. Diridhoi atau dibenci oleh Allah? Dibenci. Ya kan? Bahkan perbuatannya bisa terancam kena penyakit. Tiba-tiba orang berzina bilang, ah saya sudah zina 10 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat saja. Tuh coba. Pakai alhamdulillah lagi. Na'udzubillah Pak. Itu tandanya, tandanya lagi kata dia. Subhatnya keluar. Berarti tandanya zina saya itu
Na'udzubillah kalau begitu. Astaghfirullah. Maka ketika kita belajar iroda ini, maksudnya ini. Kenapa orang yang berzina tidak semuanya sakit? Kenapa orang yang mencuri ada yang berhasil, ada yang gagal? Kenapa orang berdukun? Dukun ada yang berhasil, ada yang gagal. Satu, karena semua yang terjadi di alam ini karena iroda Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah tadi, ada yang syar'i, ada yang kauni. Kauni artinya hukum alam. Semua yang berusaha, dia akan dapatkan sesuai usahanya. Siapa yang sesungguh-sungguh, dia akan berhasil. Itu hukum alam namanya. Tidak terkait ridho dan cinta Allah. Tapi Allah berikan itu sebagai kehendak untuk jadikan ujian keimanan bagi orang yang tahu. Jadikan ujian keimanan. Karena dunia ini tempatnya ujian. Coba kalau seandainya Allah takdirkan semua yang ada di alam ini harus sesuai dengan irodah syariah yang dicintai oleh Allah, Pak. Maka nggak akan ada lagi penyimpangan dan kesesatan di dunia ini. Karena dukun tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Semua dukun tiba-tiba besok mati semua. Loh, mati kapan nih dukun? Kenapa? Karena nggak diridhoi sama Allah. Terus maling tidak diridhoi oleh Allah. Semua maling, semuanya nggak berhasil semua. Apa nggak pensiun Pak maling-maling itu? Dan semua yang berzina kemudian besoknya tiba-tiba penyakitan semua. Ya, coba misalkan. Bisa nggak Allah lakukan itu? Sangat bisa, sangat mampu. Tapi ada yang Allah beri tetapkan, ada yang Allah tak tetapkan. Karena itu bagian dari ujian keimanan. Paham ya Pak ya? Kalau ada orang hari ini buat dosa, buat maksiat, dia kok masih aman-aman misalkan. Ya betul itu dikehendaki oleh Allah, betul. Tapi bukan iroda syar'iyah. Dia ada sebagai hukum alam, hukum alam. Sama lah misalkan kayak pilpres misalkan. Pilpres itu apakah masuk iroda syar'iyah atau iroda kauniyah? Misalkan, wallahu alam bisa saja masuk iroda syariah karena dengan adanya pemimpin membawa kebaikan untuk semuanya, kan gitu kan? Jadi itu iroda kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Tapi bisa saja nanti jadi iroda kauniyah hukum alam karena bisa saja misalkan sebenarnya ini, tapi karena ada kecurangan jadi B kan begitu. Kalaupun jadi B ya sudah berarti itu semuanya atas kehendak dari Allah. Apakah Allah berarti meridhoi kecurangan? Oh tidak. Tidak. Ya ini kalau juga bukan tujuan enggak ya. Gitu. Kalau ada orang curang tapi tetap menang misalkan, itu bukan berarti Allah ridho dengan kecurangannya. Tapi kenapa kok dia menang? Berarti dia pintar buat curangnya kan begitu. Ya makanya dia bisa siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Sungguh-sungguh itu baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Ini namanya irodah, Pak. Bab irodah. Bab ketetapan Allah. Kehendak Allah. Dan gak usah ditanya yang begitu itu. Cukup kita fahami dan gak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya, kenapa Allah berkehendak seperti ini, tapi kita lah yang akan ditanya nanti, kenapa kamu melakukan ini. Nah, gitu ya. Karena selalu Allah itu punya hikmah dalam ketetapannya. Allah selalu punya hikmah. Misalkan ada orang jahat, ada hikmahnya enggak Pak? Orang jahat itu ada di antara kita. Apa? Ada enggak hikmahnya? Ada. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa enggak hilangkan semua orang jahat di bumi ini? Bisa saja, tapi kenapa harus ada? Ada hikmahnya. Irodah Allah itu selalu ada hikmah di baliknya. Adanya orang jahat, supaya orang jelas yang baik mana, yang jahat mana. Kan kita tahu yang ini jahat gara-gara ada yang baik kan? Betul nggak Pak? Nah kalau ini penjahat semuanya, kata mereka baik nggak tuh penjahat semuanya? Ini misalkan semua nih komplotan penjahat semua. Kira-kira karena kita ini komplotan penjahat semua, kita bilang kita baik nggak nih? Baik, om penjahat kabeh kok. Kan gitu kan? Itu loh makanya. Jadi ada hikmah, ada selalu hikmahnya. Nah ini irodah. Ini irodah. Ya sehingga kita tidak dipusing-pusingkan lagi. Saya karena pernah dapat begitu pertanyaan. Dukun itu kan
Musyrik Ustaz, dosa besar. Iya. Tapi kenapa waktu mendukun kok berhasil Ustaz? Ya juga ya, kan gitu akhirnya kan ya. Karena orang kalau kerja, ya juga ya. Nah, kita katakan, karena tidak semua yang terjadi di alam ini atas cinta Allah. Atas kehendak Allah, ya. Tapi atas cinta Allah, tidak semua. Karena ada yang kehendak Allah harus ada sebagai hukum alam, ada kehendak Allah yang ada sebagai hukum cinta Allah dan ridhonya kepada hambanya. Gitu ya Pak ya. Nah yang kita cari ini bukan hanya hukum alam, tapi yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Anak bodoh belajar dia jadi pinter. Itu hukum alam. Tapi apakah pintarnya kemudian mendatangkan ridho dan cinta Allah? Belum tentu. Gitu loh maksudnya. Maka kita ingin anak kita ini kalau pinter karena banyaknya belajar, pinternya pinter yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu maksudnya, Pak. Baik. Ya, yang pusing-pusing yang paham-paham lah ya. Tapi intinya itulah pokoknya, itu pokoknya. Ya. Ya. Nah, lanjut lagi. Hadzal hadis dalilun ala 'azamatil fiqhi fid din. Hadis ini adalah dalil yang menerangkan tentang agungnya fikih dalam agama. Makanya tadi Rasul bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difahamkan, difaqihkan dalam urusan agama. Ini menunjukkan bahwa fikih, kefahaman dalam agama itu penting. Yang dimaksud fikih di sini bukan hanya ilmu fikih kita belajar kemarin, enggak. Oh ini bab sholat, bab ini bukan itu. Tapi fikih yang dimaksud adalah usulul iman wa syara'i'ul Islam. Semua pokok-pokok keimanan dan syariat Islam. Jadi yang dimaksud fikih di sini nih, yo akidah, yo ibadah, yo semuanya. Itu. Jadi fikih dalam arti yang luas, bukan fikih dalam arti yang kecil. Kalau hari ini kan ilmu itu dipisah-pisah, Pak. Supaya memudahkan kita untuk belajar. Karena kalau belajar semuanya itu enggak bisa kita. Maka ilmu itu dipisah-pisah. Ini tauhid, akidah, ini sirah, ini fikih ibadah, yang ini akhlak, yang ini hadis. Gitu kan? Dipisah-pisah. Kalau dulu di zaman Nabi ya nggak ada pemisahan-pemisahan ini, nggak ada. Maka semua yang ada itu disebut fikih. Ya disebut apa? Fikih. Fikih itu artinya semua urusan agama. Mau bicara iman, iman pun itu fikih. Makanya Imam Hanafi menulis kitab akidah tapi diberi judul fikih. Namanya Fiqhul Akbar. Fikih yang paling besar. Kalau kita tidak tahu, kita kira ini membahas fikih ibadah, sholat, haji, zakat, puasa, toharo. Oh tidak. Ternyata fikih akbar menurut Imam Hanafi adalah ilmu akidah. Jadi dulunya begitu. Ya. Jadi yang dimaksud difahamkan agama di sini bukan hanya ilmu fikih, tapi semuanya. Ya, semuanya tentang halal haram, yang baik dan yang buruk. Itu ya, perkara iman, syariat Islam. Pokok dibuat dia ngerti deh, paham. Alhamdulillah Pak, ya Allah, nikmat betul kita ini. Kalau kita ini termasuk hamba Allah yang kalau ada apa-apa itu selalu bertanya dalam hati. Ini kira-kira Allah suka nggak? Kira-kira Rasul suka nggak? Ini menurut ajaran agama bagaimana? Kalau selalu ada pertanyaan begitu, beruntung kita. Itu tandanya Allah hidupkan iman di hati dan itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Karena ada orang yang masa bodoh, Pak, urusan agama masa bodoh. Banyak bukan ada, banyak yang masa bodoh. Dia nggak peduli, pokoknya yang penting saya seneng, saya hidup. Gitu ya. Agama itu urusan nanti. Kadang agama itu untuk pembuka dan penutup saja. Pembuka penutup itu sama. Karena ada orang kita ini beragamanya pembuka dan penutup.
pas lahiran dan pas mati saja. Ya, pas lahiran dan pas mati. Wes itu aja agamanya kadang. Pas lahiran, pas mati. Maka yang berbau agama itu kalau nggak kelahiran ya kematian. Itu baru agak-agak bau agama. Padahal agama ini adalah jalan hidup, Bapak Ibu. Jalan hidup. Semua itu diatur betul-betul oleh agama kita, Islam. Ya. Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi, inilah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian tentang halal, tentang haram, ya, tentang ihsan, tentang iman, tentang Islam. Ini semuanya harus kita paham. Iya, paham. Kalau detail-detailnya, cabang-cabangnya kita nggak ngerti itu nggak apa-apa. Tapi pokok-pokoknya, bab halal, haram itu harus paham kita, Pak. Jangan sampai halal, haram itu kita nggak ngerti. Ya, karena ini penting. Ini pokok dalam agama kita. Agama kita itu mengkaji tentang halal dan haram. Yang halal ini, yang haram ini. Harus paham semua. Saya tidak tahu ya, kayaknya negeri kita ini kalau sudah bicara haram, seolah-olah hanya umat Islam saja yang peduli. Mohon maaf ya, tapi itu yang saya lihat tuh kayaknya tuh. Coba lihat berita-berita, Pak. Kalau bicara yang haram tuh kayaknya umat Islam aja yang paling peduli, paling vokal itu. Seolah-olah dalam agama yang lain itu tidak pernah dibahas halal dan haram. Saya itu kadang nanya-nanya itu, kenapa sih bicara tentang zina misalkan. Undang-undang perzinahan, perselingkuhan, LGBT, itu kayaknya umat Islam aja yang paling vokal. Seolah-olah di agama yang lain itu ditolerir. Seolah-olah loh ya, akhirnya kan begitu. Padahal saya yakin enggak juga. Agama-agama itu juga pasti yang namanya zina itu enggak akan baik, pasti itu. Ya, itu. Jadi seolah-olah ini saya saja yang mengira, tapi nggak tahu kalau bapak-bapak juga ngira gitu. Jadi seolah-olah ketika hari ini kita memperjuangkan, undang-undang zina itu harus diperundangkan, disahkan, undang-undang LGBT harus disahkan. Seolah-olah akhirnya hari ini orang yang berteriak begitu itu, ini agama, ini agama. Ya kan? Ini apa tuh namanya sekarang itu identitas ya dan sebagainya. Padahal agama-agama yang ada saya yakin juga memandang bahwa zina itu jelek, LGBT itu buruk. Ya, Allahu alam. Terus poin berikutnya. Al-ulum asy-syar'iyyah minal a'mal an-nafi'ah. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Al-muta'addi naf'uha al-muta'addi naf'uha man hamiluha ila ghairihi atau min hamiliha ila ghairihi. Ta'liman au ta'lifan au qadha'an au iftahan. Di ilmu agama itu pasti bermanfaat, baik bagi orang yang membawanya ataupun orang yang diberi. Semuanya mendatangkan manfaat. Yang membawa pun bermanfaat untuk dia, yang diberi pun mendatangkan manfaat. Saya ketemu sama polisi. Ya, menengah lah, bukan bawahan karena sudah komisaris. Terus dia bilang begini, alhamdulillah Ustaz. Saya ini kalau enggak dibimbing agama, ya saya enggak tahu jadi apa sekarang. Saya ini awal mula hijrahnya gara-gara anak. Istrinya sampai bilang juga ke saya, oh iya Ustaz, bapak ini dulu ya Allah omongannya nyakitin, kasar, kotor omongannya. Istrinya sendiri bilang, alhamdulillah Ustaz, semenjak ngaji ini, padahal komisaris ini. Semenjak ngaji Ustaz sekarang, sudah makin lembut, baik itu. Dia bilang apa? Gara-gara anak saya. Jadi berubahnya itu gara-gara apa? Anak. Dan itu nyata. Maka kata dia, beliau bilang gini sama saya, Ustadz, kalau ada orang ingin berubah, cara terbaik merubah watak adalah belajar agama. Dia sendiri yang ngomong ke saya. Ya. Karena saya bilang, oh ya memang betul. Agama itu merubah. Umar bin Khattab itu kerasnya kayak apa dulu Pak? Umar bin Khattab kerasnya sekeras-keras orang. Tapi setelah belajar agama, ya, yuk keras, tapi kerasnya dalam kebaikan. Bahkan ketika Umar bin Khattab
menjadi khalifah, itu kan banyak orang yang awalnya pada ketakutan, Pak. Karena masih mengingat bagaimana wataknya dulu jadi waktu ketika masa jahiliyah. Wah, ini nanti keras banget ini, pasti nanti ini. Ternyata Masya Allah, apa yang ada di pikiran kaum muslimin ketika itu jauh berbeda. Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat lembut kepada rakyatnya. Bahkan gampang sekali menangis. Hari ini kalau kita mau baca kisah tentang Umar, Pak, nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Sampai suatu hari, Abu Talha atau Tolha berburu sangka kepada Umar bin Khattab. Beliau di tengah malam, bukan di jam-jam biasa, di tengah malam, bukan di jam-jam biasa, sudah larut malam, Umar bin Khattab kemudian keluar dari rumahnya sendirian, diam-diam, ngendap-ngendap, nengok orang tidak ada. Nah, Tolha malam itu lihat, maka Tolha lihat, kok kenapa ini khalifah, kok malam-malam keluar, ngendap-ngendap, diikuti oleh Tolha. Ternyata Umar bin Khattab masuk ke rumah, dan itu setelah ditanya, dicek oleh Tolha, rumahnya janda. Rumahnya janda. Maka Tolha kemudian ngecek besok paginya. Ternyata betul janda, tapi janda sudah tua, matanya buta, tidak bisa jalan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tolha tanya kepada nenek tua ini, Nek, ini nenek rumahnya bersih. Nenek sendiri yang bersihkan. Oh enggak. Terus siapa yang bersihkan? Ada orang hampir tiap malam dia datang ke sini. Bersihkan rumah ini, masakkan untuk saya, tanpa bicara apa-apa atau sedikit bicara salam. Setelah itu semuanya dia pergi ninggalkan rumah ini. Tolha tanya sama nenek ini, nenek tahu enggak siapa orang itu? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Masya Allah, ternyata yang lakukan itu hampir tiap malam adalah khalifahnya sendiri, Umar bin Khattab. Dan itulah beliau, keikhlasannya luar biasa. Ya, itu. Wah, ini nggak ada Pak yang begini, nggak ada, susah Pak, susah. Ya, kalau Umar saja begitu baiknya, apalagi Abu Bakar yang lebih baik daripada Umar, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bicara tegas, tegas betul. Anaknya sendiri yang ketahuan mabuk di Mesir sudah dihukum, tapi masalahnya dihukumnya tidak di tempat terbuka. Karena anak khalifah, gubernurnya khawatir anak khalifah kok ya, tapi dihukum, tapi jangan dihukum di depan umum. Umar bin Khattab dengar, kalau anaknya yang mabuk, ya berarti kan bisa juga anaknya Umar mabuk kan ya, bisa ya. Ya, individunya bisa saja salah. Maka kemudian kata Umar, bawa anak saya dari Mesir ke Madinah. Sampai di Madinah, Umar bin Khattab menghukum ulang. Kenapa dihukum ulang? Karena kamu dihukum di sana tidak di depan orang banyak. Sementara dalam Al-Quran harus di depan orang banyak. Ketika menghukum itu, untuk efek jerah. Surat An-Nur, harus hukuman-hukuman itu pasti di depan orang banyak. Terus kata Umar, ditambahkan lagi pukulan cambuknya, 20. Ditambahin 20. Kenapa ditambah 20? Karena kamu anaknya pemimpin. Anaknya pemimpin kok melanggar hukum, tambahin hukumannya. Betul. Bisa ya Pak ya? Hebat banget kan? Akhirnya dicambuklah sang putra khalifah Umar bin Khattab. Setelah dicambuk sakit dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Umar bin Khattab. Sedih enggak? Ya sedih. Tapi beliau tahu bahwa ini konsekuensi hukuman. Konsekuensi hukuman. Itulah kefahaman tentang agama. Maka di sini di akhir, saya batas di akhir ya, beliau katakan kalau orang ingin faham agama, maka tempuhlah itu dengan beberapa jalan. Jalan pertama, takwa Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah nanti akan ajari ilmu kepada kita. Ya, takwa. Jadi orang belajar itu modalnya karena kita ini takut. Takut ibadahnya salah, takut sholatnya ada yang nggak benar, takut wudhunya ada yang nggak pas, takut zikirnya ada yang nggak benar, takut. Karena takut itulah kemudian kita belajar. Pasti Allah akan bimbing. Pasti Allah akan bimbing tuh. Ya. Yang kedua, ikhlas.
Kalau cari ilmu harus ikhlas, mengharap pahala dari Allah. Nah, yang terakhir, berakhlak. Karena ilmu itu tidak akan didapat kalau kita tidak berakhlak. Suluk penting. Maka itu kenapa Imam Malik dinasehati dulu sama ibunya dulu waktu kecil sebelum belajar sama Imam Robi'ah. Kata ibunya, Malik, kamu mau belajar kepada Imam Robi'ah. Belajar dulu akhlak sebelum belajar ilmu. Belajar dulu apa? Akhlak sebelum belajar ilmu. Anak hari ini melunjak-melunjak sama gurunya, Pak. Gimana mau dapat ilmu? Karena gurunya sendiri kadang ditonjok sama muridnya. Gimana mau dapat ilmu? Maka ini penting. Bapak Ibu mau masukkan anak kecil belajar TPA, TPQ, ya cek dulu. Belajar akhlak dulu, baru belajar ilmu, terutama akhlak gurunya. Cari dulu guru yang ngajarkan akhlak. Hari ini sudah mulai terbangun kesadaran lembaga-lembaga pendidikan untuk mulai mengajarkan anak-anak itu dari awal pelajaran tentang adab dulu. Adab dulu, akhlak dulu. Seperti bangsa Jepang, itu ternyata kurikulumnya adalah kurikulum adab. Kurikulum adab, Pak, di Jepang itu. Maka alhamdulillah mereka jadi bangsa yang luar biasa. Nah, kita ini teorinya punya, tapi prakteknya enggak. Pelajaran agama saja dikurangi terus kok di sekolah itu. Pelajaran agama jadi kurangi terus, gimana mau jadi adab berakhlak itu. Dulu saya ingat, saya nggak akan lulus SD kalau belum bisa sholat. Praktek satu-satu itu. Hari ini nggak tahu masih ada nggak sekolah SD yang meluluskan anaknya kalau bisa sholat. Itu masih ingat tuh, ya. Saya masih ingat tuh. Harus bisa sholat dulu. Saya baru kelas 5 itu sudah diwanti-wanti sama kepala sekolah, awas. Nah, nanti kalau sampai kelas 6 nggak bisa, bacaan sholat satu persatu. Nggak bisa. Itu dulu. Terus sekarang wallahu a'lam. Ya itu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kalau kita ini diberikan kefahaman oleh Allah dikit-dikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.